Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga Rasulullah Allah. diundang. Tapi dialog langit dan bumi ini juga salah satu asbab, ya, sebab juga Rasulullah itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kutip di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih Allah berikan kehidupan yang sehat, waktu yang luang, rezeki yang mudah, dan umur yang masih Allah berikan kepada kita sekalian. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, sambil kita niat iktikaf, mari pula kita saling berbagi tazkirah, melanjutkan bahasan kajian kita pada Ahad malam yang lalu. Kita menjelaskan yang lalu bagaimana peristiwa yang dialami oleh Rasulullah lewat Isra dan Mi'raj merupakan sebuah peristiwa yang sampai hari ini masih sulit dikaji oleh manusia, sekalipun sudah teknologi yang dikatakan sudah mumpuni saat ini. Malam ini kita lanjutkan dialog bumi dengan langit. Sudah kita sampaikan yang lalu, Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah, meninggal istri, meninggal pamannya, sehingga Rasulullah diundang. Tapi dialog langit dan bumi ini juga salah satu asbab, ya, sebab juga Rasulullah itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kutip di dalam kitab Durratun Nasihin, ya, ditulis oleh Syekh Utsman Ibnu Hasan radhiyallahu anhu. Jadi Durratun Nasihin ada beberapa juz. Ini salah satu kita kutip kisah langit cemburu kepada bumi.
Dan ini juga sebab musabab kenapa Rasulullah diundang oleh Allah pada 27 malam bulan Rajab. Ditulis sebagai berikut. Kata bumi kepada langit. Bumi mengatakan kepada langit, aku, kata bumi, lebih baik darimu langit. Jadi ardun itu lebih bagus, ahsan, daripada as-samawat. Kan langit 7 lapis. Kita jelaskan yang lalu. Bumi juga 7 lapis. Tapi 7 lapis langit. Antara satu lapis langit, langit pertama, langit kedua, itu nggak bisa dilihat, nggak bisa mata menjangkau, luas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan kata bumi arzun itu sebanyak 485 kali. Dan Allah sebutkan kata langit as-samawat, as-sama itu hanya 310 kali di dalam Al-Quran. Maka bumi kata kepada langit, saya lebih baik darimu. Karena Allah telah menghiasiku dengan hamparan pulau-pulau. Di bumi ada pulau, dipisah oleh laut. Ada benua, dipisah oleh laut. Ada lautan. Kata bumi, di bumi ada sungai, ada pepohonan, ada gunung di bumi, dan lain-lainnya. Itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit menjawab, juga berkata, ya, kamu kalah. Aku lebih baik darimu, hai bumi. Kalau Anda mengatakan kamu lebih baik, saya ini langit juga lebih baik dari bumi. Kenapa? Karena di langit ada matahari, asyamsu. Enggak ada matahari di bumi. Ada bulan, al-qamar. Di langit ada bintang, an-najmu. Di langit ada garis edar, falak, garis edar perjalanan planet, perjalanan bulan. Kemudian ada burut, gugusan bintang. Kemudian ada aras, singgasananya Allah. Kemudian ada kursi, kekuasaannya Allah. Dan di sana ada surga. Kata langit, ada padaku di langit surga itu. Enggak ada surga di bumi. Saling memberikan argumen dan saling berdiskusi dan saling dialog, langit dengan bumi. Bumi enggak mau kalah. Dijawab lagi oleh bumi. Apa jawab bumi? Daripadaku ada Baitullah, ada rumah Allah dibangun di bumi. Tempatnya jadi sentralnya bumi di Makkah Al-Mukarramah. Ada Ka'bah. Yang Baitullah itu selalu tidak pernah sunyi diziarahi. Tawaf oleh orang-orang mukmin, oleh para nabi, para anbiya, para syuhada, selalu tawaf. Demikian para ulama kan tidak pernah sunyi ya. Ini
Habis Ramadan, habis haji, umrah. Nanti datang bulan haji, berhenti sebentar umrah, diberangkat lagi umrah. Enggak pernah sunyi tawaf. Langit pun membalas, padaku ada juga Baitul Ma'mur katanya. Ada Baitul Ma'mur di langit yang digunakan juga tawaf oleh para malaikat. Enggak pernah berhenti, karena tugas malaikat itu apa yang disuruh oleh Allah, dia itu saja tugasnya. Yang cabut nyawa itu saja, yang bawa hujan itu saja, yang menggendong aras itu saja tugasnya. Yang tawaf terus tawaf sekeliling Baitul Ma'mur. Di sana ada juga surga yang jadi tempat arwah para nabi dan rasul, para ulama, orang saleh yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Para hukama, orang-orang saleh di sana tawaf roh-rohnya. Bumi terdiam, enggak sanggup lagi membalas, menjawab apa yang harus dijawab ini. Namun dia melanjutkan oleh bumi. Sesungguhnya, apa kata bumi? Pemimpin para rasul Allah dan penutup para nabi, kekasih Rabbul Alamin, dan yang mampu memberikan syafaatnya nanti itu ada di bumi, Rasulullah. Subhanallah. Enggak ada kan lain yang memberi syafaat nanti. Karena nanti di akhir akhirat orang sudah sibuk semuanya, sulit. Semua cari syafaat. Datang Nabi Adam, Nabi Nuh, terus enggak mampu dia beri syafaat. Datang saja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang nanti memberikan syafaat, tambahan pahala, berat pahala, itu bisa mudah masuk dalam syurga. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika langit mendengar jawaban tersebut, langit terdiam, enggak mampu memberikan pertanyaan lagi, enggak ada argumen. Lantas ia mengadu kepada Allah. Langit mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau maha mengijabahkan doa para hamba yang membutuhkan bantuan-Mu, ya Allah. Kami sekarang ini tak mampu menjawab apa yang disampaikan oleh bumi, bahwa di bumi ada seorang pemimpin Rasul Allah yang nanti akan mampu memberikan syafaat di yaumil kiamah. Tak mampu lagi menjawab. Maka aku mohon, kata langit, agar engkau sudi menaikkan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ke langit ini, kata langit, sehingga aku bisa berbangga nantinya kepada bumi dengan mi'ratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbiasa. Allah kemudian kabulkan permintaan langit ini dan memberi wahyu kepada malaikat Jibril agar membawa Muhammad itu ke langit yang tinggi, langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kak Jibril datang ke surga mencari kendaraan karena sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak sendirian, bersama malaikat Mikail. Itu minta karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga asbab menjadi salah satu pendukung di dalam kitab Durratun Nasihin. Di samping amul huzni yang dialami oleh Rasulullah, berikut berat terornya kufar Quraisy. Khadijah istrinya meninggal dunia. Pamannya Abu Talib yang selama ini membela penyampaian dakwah risalah Rasulullah sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kitab Durratun Nasihin ini ditambah untuk menguat, juga salah satu penyebab Rasulullah dinaikkan, dimi'rajkan pada malam 27 Rajab karena permintaan langit, sehingga dia enggak mampu lagi membalas argumen bumi. Bagaimana bisa menjawab? Ya minta mendoa kepada Allah agar hamba yang sangat dikasih itu bisa dimi'rajkan ke langit yang tinggi. Bapak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di langit ada surga. Surga Allah seluas langit dan bumi. Surga itu menurut Ibnu Abbas, salah seorang mufassir sahabat, beliau mengatakan di surga itu mempunyai 8 pintu katanya. Dari emas yang berteteskan permata. Indah sekali surga. Belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar. Siapa yang tidak rindu masuk di dalam surga Allah? Pintu pertama kata Ibnu Abbas tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu pertama tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pintu masuk bagi para nabi, para utusan, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang dermawan, as-sakhiy, tidak pelit, tidak kikir, tapi dermawan, mudah mengeluarkan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ini pintu pertama. Para nabi, rasul, para dermawan, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, berjuang membela agama Allah. Ini lewat pintu pertama. Pintu kedua masuk bagi orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu menyempurnakan salat dan wudu'nya, bersuci dengan benar, wudu' dengan benar, salat dengan baik sesuai rukun dan syarat yang diberikan kepada kita sekalian. Ini pintu kedua, orang salat. Bagaimana dimuliakan oleh Allah? Pintu kedua masuk. Gak bisa orang lain masuk ke situ. Pintu ketiga masuk orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Sampai hul, sampai nisab dihitung, sampai tahun. Tidak berat, 2,5%, 5%, 10%. Dia keluarkan itu karena itu datang dari Allah. Milik mutlaknya harta itu dari Allah. Pintu ketiga diberi oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ini dikatakan zakat boleh untuk makan gratis, kita enggak setuju. Karena zakat itu ada senif qat'i di dalam Al-Quran, 8 senif. Cari yang lain, pajak kan ada. Orang yang mendapat makan gratis pun anak orang kaya di kota-kota, bukan orang miskin. Ya. Cari pajak. Pemerintah cari pajak, jangan diambil zakat untuk memberi makanan gratis. Atau pikir cara lain sebagainya. Itu pintu keempat. Pintu ketiga, orang bayar zakat.
Pintu kelima, masuk orang-orang yang menyuruh berbuat baik, melarang yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama, para dai, siapapun yang mengkampanyekan amar ma'ruf nahi mungkar, ini masuk pintu yang keempat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pintu yang kelima itu masuk orang-orang yang sanggup menahan nafsu syahwatnya, tidak mau berzina, tidak mau khamar, hubungan bebas seksual, LGBT dan sebagainya, tidak menguberkan nafsu dengan materi dunia ini, sanggup mengendalikan dirinya, siapapun dia. Ini disiapkan lewat pintu yang kelima. Sementara pintu yang keenam masuk para haji hujjat, orang-orang yang berhaji dengan ikhlas, orang-orang yang umrah dengan uang yang diberikan nikmat oleh Allah, haji kemudian umrah, itu pintu yang keenam. Sementara pintu yang ketujuh masuk bagi para pejuang jihad di jalan Allah, bangun masjid, bangun sekolah, wakaf tanahnya untuk kepentingan agama Allah, untuk masjid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pintu yang kedelapan masuk orang-orang yang memejamkan penglihatannya dari melihat hal yang haram. Ada organ, ada mulut tidak makan yang haram, ada tangan tidak mengambil yang bukan haknya. Kalaupun sudah terlanjur ambil, kembalikan. Kalau ada tanah wakaf bukan hak kita, kita kembalikan. Oh, di kampung-kampung nah tanah wakaf, anjir diklaim oleh Pak Kesi, itu tanah desa, enggak boleh. Wakaf lain hukumnya. Ya, enggak boleh, kembalikan sama nazir. Ya. Sehingga ada pedah mas'uliyah Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua, itu pintu ke-8. Bersilaturahim, ausilur rahmi, senang bersilaturahim. Itu pintu yang ke-8 disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu surga kagak siapkan oleh Allah seluas langit dan bumi. Juga 8. Ada Darul Jalali, ada Darus Salam, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Khuldi, ada Jannatul Naim, ada Darul Qarari, ada Jannatul Firdaus. Firdaus di awal surat Al-Mu'minun kan dipegang. Yang khusyuk dalam salat, yang hana pegah macam-macam lidah ini kotor, yang mengeluarkan zakat, yang menjaga kehormatannya, yang menyampaikan amanah, yang salat dengan disiplin, itu surga Firdaus. Surga ke-7. Surga ke-8 Jannatu Adnin. Itu paling luar biasa. Dalam surga Jannatun Adnin ada telaga Kausar milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di telaga Kausar ada sungai, sungai madu, sungai arak, sebagainya. Maka Allah di dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ar-Ra'd juga ayat ke-35 menjelaskan. Para Rasulullah menjelaskan, pada malam saya di Isra Mi'raj ke langit oleh Allah, telah dinampakkan kepada saya segala macam surga Allah. Nikmat diperlihatkan, liyuriyahu min ayatina. Maka saya lihat ada 4 telaga. Telaga air, telaga susu,
telaga arak, telaga madu yang jernih, sebagaimana Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran beberapa tempat. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ar-Ra'd, dan lain-lain. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang Allah jadikan telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk mereka tempati, kagak siapkan surga oleh Allah. Orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Beriman kepada Allah, memberikan rezeki yang Allah berikan, syukur, infak, sedekah, wakaf. Orang bertakwa, baik dia miskin, sederhana, maupun dia kaya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Disiapkan, sudah disiapkan oleh Allah. Kita tinggal tempati saja. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Ialah di dalamnya terdapat beberapa telaga dari air yang tidak asin. Dalam tempat surga itu ada telaga air yang tidak asin. Telaga ilaut, tiban bikinan Allah. Beberapa telaga. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Beberapa telaga dari susu yang tidak berubah rasanya. Tentu bagaimana tidak sama dengan susu yang dibuat di dunia ini. Tentu lazat sekali. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Beberapa telaga arak yang lezat bagi orang-orang yang minum, tapi bukan arak memabukkan seperti arak di dunia ini. Arak syahdu, nikmat sekali. Makanan dalam surga ya. Seperti Maryam dulu, ibunda Nabi Isa Ruhullah, ketika waktu mau makan datang makanan. Heran Nabi Zakaria menjaga Maryam. Kok enggak pernah keluar, di mana makanan? Datang setiap mau makan Maryam. Itu urusan Allah. Datang dari surga. Datang surga. Nanti kembali lagi ke surga. Subhanallah. Cemburu Nabi Zakaria. Kalau dia dapat makanan enggak pernah masak, datang selalu. Luar biasa. Wa anharun min asalin musaffa. Dan beberapa telaga madu yang jernih airnya. Sungguh luar biasa. So yang ana rindu kepada surga yang Allah kagak siapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa al-imtisalu awamirillah wajibnabu nawahi sirran wa alaniyah. Orang takwa, orang yang menjalankan semua perintah Allah, kecil besar. Nah, orang kalan sembunyi tidak tersembunyi, dia lakukan dengan ikhlas dan menjauhi, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah kata kepada Jibril, "Ya Jibril, dari mana datangnya telaga-telaga ini dan kemana airnya mengalir, hai Jibril?" Nabi heran juga melihat sungai yang begitu indah, airnya bening. Jibril mengatakan, perginya mengalirnya ke Telaga Kausar. Telaga Kausar tadi adalah milik Rasulullah. Semua air itu mengalir ke Telaga Kausar. Subhanallah. Tapi saya tidak tahu, kata malaikat Jibril, datangnya dari mana air itu. Tapi yang tahu malaikat Jibril mengalir ke Telaga Kausar. Maka bertanyalah kamu kepada Allah, sehingga Allah bisa memberitahukan kepadamu dari mana datangnya air ini yang begitu indah,
Malaikat saja enggak tahu, malaikat Jibril. Maka Nabi mohon kepada Allah Tuhannya. Datanglah malaikat mengatakan, "Hai Muhammad, pejamkan mata sejenak." Saya pun memejamkan mata. Lantas malaikat mengatakan, "Buka kembali matamu." Maka saya pun, kata Rasulullah, membuka dua mata saya. Tiba-tiba saya sudah berada di dekat sebatang pohon. Yang saya lihat tidak jauh dari pohon itu sebuah kubah dari mutiara putih, mempunyai pintu dari permata hitam, yang ada gemboknya dari emas. Gembok pintu kubah itu dari emas, subhanallah. Hanya seperti burung yang bertengger di atas sebuah gunung. Begitu kecilnya kubah itu. Luar biasa kubah itu, luas. Dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lihat telaga yang 4 itu mengalir dari bawah kubah itu airnya. Ini sumber air di bawah kubah itu. Saya pun mau kembali. Malaikat mengatakan, "Mengapa tidak mau masuk ke dalamnya, hai Muhammad? Padahal kamu sudah dekat sekali." Lantas Rasulullah mengatakan, "Bagaimana bisa saya masuk? Di pintunya digembok, pintunya tergembok, hanya datang terkunci." Kata malaikat, "Kuncinya berada di tanganmu, hai Muhammad. Kok susah enggak bisa masuk?" Saya mengatakan, "Mana kuncinya ya Jibril?" Kata malaikat, "Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kunci membuka gembok kubah tadi, masuk dalam telaga yang luar biasa Allah jadikan." Maka Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terbukalah kunci itu. Saya lihat telaga itu mengalir dari 4 buah tiang kubah itu yang besar. Ketika saya mau keluar, malaikat berkata kepada saya, "Hai Muhammad, apakah engkau sudah melihatnya?" "Sudah ya malaikat." Kata malaikat, "Lihatlah untuk yang kedua kalinya. Dari mana datangnya air?" Yang pertama setelah dilihat, saya lihat di tiang-tiang kubah itu terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Di telaga air biasa mengalir dari huruf mimnya, lafaz bismillah, mengalir air. Telaga susu dari huruf hanya, lafaz Allah. Telaga arak dari huruf mim, mengalir air. Lafaz Ar-Rahman. Dan telaga madu dari huruf mimnya, lafaz Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 4 telaga sumber air itu yang mengalir di surga subhanallah. Maka saya memberitahu, kata Rasulullah, sumber telaga itu ada dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita jelaskan yang lalu, Bapak Ibu para pendengar sekalian, setiap kita mulai pekerjaan yang baik-baik harus kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa abtar. Barang siapa tidak memulai dengan basmalah setiap memulai pekerjaan, maka perbuatannya itu adalah tidak mendapat berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, "Hai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang berzikir kepadaku dengan beberapa nama ini, maka akan aku beri minum nantinya dari telaga sungai ini." Masya Allah. Dalam buku Durratun Nasihin, juz ketiga dijelaskan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Dengan demikian, maka kita memahami begitu luar biasa peristiwa Isra dan Mi'raj yang nantinya Allah perintahkan sebuah perintah fardhu'in kepada kita, salat 5 waktu. Awalnya 50 waktu khamsina auqat, tapi karena bolak-balik saran nasihat Nabi Musa alaihissalam, berat hai Muhammad, enggak mampu umatmu melakukan itu 50 waktu, minta sehingga 9 kali bolak-balik, walaupun payah, tapi Allah mengurangi jadi 5 waktu. Tapi 5 waktu, Bapak Ibu para pendengar sekalian, sama nilainya dengan 50 waktu. Subhanallah. 5 waktu kita lakukan, tapi nilainya tidak kurang dari 50 waktu. Khamsina. Maka para ulama membahas karena begitunya salat, antara Imam Syafi'i dalam kitabnya juzuk 1 halaman 281. Apa kata Imam Syafi'i radhiyallahu? Man tarakas salatul maktubah mimman dakhala fil Islam qila lima la tusalli. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib bagi orang yang telah masuk Islam, dia sudah masuk Islam, dia muslim. Tapi barang siapa seorang muslim meninggalkan salat wajib yang dia sudah mukallaf, sudah balik, qila lahu, katakan kepadanya, kata Imam Syafi'i, lima la tusalli, kenapa kamu tidak salat? Mengapa engkau tidak salat? Jika ia mengatakan fa in zakara nisyanan, maka jika menjawab, oh kami lupa. Kalau dia katakan lupa, nisyan, kulna, kita katakan fasalli idza zakarta. Maka salat ketika kamu ingat. Kalau tadi kamu lupa, yang penting salat hana gratis, ya, wajib. Kata Imam Syafi'i, ya lakukan ketika ingat, idza zakarta. Wa in zakara marza kulna, kalau dia mengatakan, oh saya sakit, alasannya sakit, kita katakan kepadanya, salatlah semampumu, ana atiqus salah, salat seberapa mampumu. Enggak bisa berdiri, duduk, enggak bisa duduk, berbaring, enggak bisa berbaring, isyarat. Begitu pentingnya salat ini, sebuah kewajiban. Maka dikatakan kepadanya, salat adalah kewajiban bagimu yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain untuk dirimu. Hanjit mewakili salat, kan khauri, hanjit mewakili salat tolong ziat, tidak bisa. Dia kewajiban kita. Kalau puasa tinggal bisa fidyah, tapi kalau salat tinggal, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mau minta bertobat, jika kamu tidak bertobat kemudian mengerjakan salat, maka diterima. Jika tidak, engkau akan kami bunuh. Keras tulis Imam Syafi'i. Karena salat itu lebih agung daripada zakat. Hebat salat ini. Perintah langsung diterima oleh Rasulullah. Tidak ada perantara. Lebih hebat daripada zakat. Bapak Ibu para pendengar sekalian, demikian mudah-mudahan untuk mengingatkan kita, baik saya pribadi dan sidang jamaah para pendengar sekalian, dan mari kita ajak diri dan keluarga kita untuk tidak mudah meninggalkan salat yang menjadi fardhu'in kepada kita sekalian. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة
والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات